Najwa Paramita, siswi kelas 7 SMPN 48 Palembang tetap bersemangat mengikuti pelajaran di sekolahnya. Suasana kota Palembang dan sekitarnya saat ini tengah diselimuti kabut asap akibat kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Sebelumnya, Najwa dan ratusan teman-temannya berangkat menuju sekolah menggunakan perahu ketek. Satu perahu ketek biasa ditumpangi oleh 20 hingga 25 orang. Bahkan atap perahu ketek juga dipenuhi para siswa karena tempat duduknya yang terbatas. Para siswa biasanya berkumpul di dermaga kecil di belakang rumah warga Kelurahan 15 Ulu sekitar pukul 5:30 pagi. Mereka berangkat ke sekolah dan menempuh perjalanan sekitar 7 hingga 10 menit. Ada 3 perahu ketek yang mengangkut para siswa untuk diantar ke SMPN 48. Satu perahu biasanya hanya melakukan 2 kali penjemputan. Agak dekat, sekitar dari jam 5:30 sampai sini jam 6. Oh, jam 6. Kenapa naik kereta? Karena kendaraan itulah yang ada. Yang ada di sini? Iya. Sekolah. Takut nggak dengan adanya kabut asap ini? Kan jarak pandang di sungai jadi terbatas. Takut karena mata agak pedas. Terus napas dalam, Mak. Tenggorokan juga napas itu. Tiba di sekolah, para siswa langsung berkumpul di halaman sekolah dan mengaji bersama. Sebagian besar dari siswa tidak mengenakan masker, padahal kabut asap pagi biasanya cukup tebal. Pihak sekolah pun berulang kali mengingatkan peserta didiknya untuk mengenakan masker. Jadi pakai masker, karena kita cuaca ini tidak mengizinkan, asapnya banyak. Sejumlah langkah diambil pihak sekolah apabila kabut tebal datang. Di antaranya memberi kelonggaran jam masuk sekolah. Bagi yang terkena gejala infeksi saluran pernafasan akut ISPA, dipersilakan untuk istirahat di rumah. Bila kondisi terus memburuk, pihak sekolah akan mengusulkan untuk belajar secara daring. Kami itu memang agak khawatir tentang kabut ini karena memang terganggu ya, walaupun di darat, walaupun di sungai itu terganggu. Terutama di sungai takutnya, tapi memang sudah diimbau kalau misalnya kabut lagi banyak, itu mereka bisa telat atau misalnya tidak hadir juga tidak apa-apa sebenarnya, karena lagi kalau di laut itu di sungai itu kan lebih banyak kan, tebel, iya tebel. Tapi kami sarankan dengan anak-anak itu memang memakai masker. Usai mengikuti 5 mata pelajaran sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, siswa pulang ke rumah. Para siswa langsung memenuhi perahu ketek yang telah menunggu di dermaga dekat sekolah. Termasuk Najwa dan temannya. Ongkos yang mereka bayar cukup terjangkau, Rp5.000 untuk pergi dan pulang ke rumah. Orang tua Najwa merasa khawatir dengan kabut asap dan meminta pemerintah segera menanggulanginya. Ya, kita selaku tua ini pasti khawatir lah, Pak. Namanya anak kan, karena kita dulu pernah juga mengalami zaman-zaman kabut ini sampai nombor ponton. Nah, apalagi anak kita ini cewek, berenang juga belum bisa. Takut jadi hal-hal khawatir lah pokoknya. Kalau dia sudah berangkat tuh takut jadi apa-apa. Ya minta-minta jangan sampai terjadi apa-apa kan. Ya harapan ke pemerintah supaya cepat dipadam lah. Karena kesian dengan warga-warga kan. Gara-gara mafia-mafia pembakaran ini kan. Kebakaran lahan terus terjadi di sejumlah kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki seperti di Kecamatan Pampangan, Pedamaran, dan Pangkalan Lampam terus diupayakan pemadamannya oleh Satgas Operasi Karhutla. Selain di Kabupaten Oki, kebakaran lahan juga terjadi berulang kali di Kabupaten Ogan Ilir. Satgas Operasi Karhutla yang terdiri dari BPBD Sumsel, Manggala Agni, TNI, Polri, dan unsur terkait, ditambah tim udara yang melakukan pemadaman dari helikopter, bekerja sama melakukan pemadaman. Musim kemarau ditambah El Nino membuat Satgas Karhutla kewalahan dengan banyaknya titik api yang ada. Hal itu diperparah dengan angin kencang dan sumber air yang mulai mengering. Terlihat sekali asap sudah masuk Palembang
sehingga kami mendeteksi ada beberapa titik yang kita analisa sebagai sumber dari asap yang masuk ke Palembang. Fokus kerja kami ada di situ semua. Satu, sumber asap dari Oki itu yang kita kerjakan sekarang, baik di darat maupun teman-teman dari waterbombing juga fokus ke sana. Kemudian di wilayah sekitar Indralaya itu yang sedang kami kerjakan. Hingga kini asap hasil kebakaran lahan masih menyelimuti kota Palembang dan sekitarnya. Meskipun berlangsung fluktuatif, indeks standar pencemaran udara ISPU kini konsisten menunjukkan angka 150 hingga 250, kategori sangat tidak sehat dan beberapa kali di atas angka 250 atau dalam kategori berbahaya. Dono Perwanto, Beni Apriyadi, Palembang, Sumatera Selatan.